Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dan aku doakan dalam keadaan sehat dan finansial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips keuangan lagi dan tentang tabung menabung lagi. Tapi kali ini bukan tentang cara sukses menabung, tapi yang bakal aku bahas adalah kalau kita itu menabung di bank, itu nggak akan bikin kita menjadi kaya. Kira-kira kenapa ya alasannya kok nabung di bank tapi nggak bikin kita jadi kaya? So, tonton video aku sampai habis ya. Kalian kira-kira termasuk salah satu orang yang beranggapan kalau menabung di bank itu bikin kaya nggak sih? Karena jujur dari sisi peribahasa pun nggak ada yang bilang rajin menabung itu pangkal kaya, tapi hemat yang bikin kita menjadi kaya. Jadi tentang pikiran tentang menabung di bank itu bikin kaya sebenarnya adalah suatu pikiran yang sangat salah kalau menurut aku. Apalagi kalau menabung di banknya cuma di produk keuangan biasa yang memang produk tabungan biasa aja. Karena pada dasarnya ketika kita mau menjadikan diri kita kaya adalah dengan bekerja, dengan usaha, atau dengan berinvestasi. Jadi bukan dengan cara menabung. Menabung itu adalah untuk sebagai cara mengamankan uang kita supaya kita nggak menghabiskannya. Nah makanya dari hal itu aku bakal di sini jabarin apa aja sih yang bikin kenapa kita menabung di bank itu nggak bikin kita menjadi kaya. Semoga teman-teman bisa paham ya apa yang bakal aku jabarin di video ini. Alasan pertama kenapa menabung di bank itu nggak bikin kaya karena adalah bunga yang kita dapatkan dari uang yang kita tabungan di bank itu sangat rendah. Dengan bunga yang sangat rendah, akhirnya tujuan kita yang misalkan kita ini menggunakan uang kita harusnya untuk investasi itu bisa menambah lebih banyak. Karena bunga yang sangat rendah, maka tujuan kita investasi itu jadi tidak tercapai. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau kita mau memperkaya diri itu adalah dengan cara bekerja, berusaha, atau berinvestasi. Nah, kalau misalkan menabung di bank, kadang orang berpikir menyangka kalau misalkan nabung di bank itu bagaikan investasi. Padahal pada kenyataannya dengan bunga yang rendah kita dapatkan, maka tujuan dari investasi itu nggak akan pernah tercapai atau bahkan sulit untuk tercapai kalau memang mungkin. Karena ya itu tadi aku bilang bunganya nggak sejalan dengan nilai uang yang kita tabungkan, itu nggak sebanding bunganya yang kita dapatkan dengan jumlah nilai uang yang kita dapatkan. Kecuali memang ada beberapa produk keuangan tertentu di bank ditawarkan oleh bank, tapi yang kali ini kita bahas adalah tentang menabung biasa. Makanya aku bilang kita itu mungkin harus mulai merubah mindset kita tentang menabung di bank itu bahwa bukan bikin kaya, tapi untuk menjaga uang kita supaya kita nggak selalu menghabiskannya. Nah lanjut untuk alasan yang ketiga, yaitu kalau memang kan bunga yang ditawarkan oleh bank ini terlalu rendah, maka pada akhirnya kalau kita ingin mendapatkan bunga yang lebih tinggi, kita juga harus mengalokasikan uang yang lebih besar untuk kita tabungkan ke dalam bank. Nah, hal seperti ini, uang yang jumlah yang besar itu yang kita alokasikan ke bank itu sangat beresiko dong. Karena nggak mudah teman-teman untuk mengalokasikan uang dengan jumlah yang besar untuk sekedar hanya kita tabungkan. Karena mungkin kebutuhan hidup kita akan ada lebih banyak kayak gitu ya kan, kebutuhan yang lainnya juga ada, kewajiban juga ada. Mungkin bagi sebagian orang mengalokasikan uang terlalu besar untuk ditabung itu akan terasa sulit. Dan juga kadang bagi sebagian orang merasa daripada uangnya ditabung di bank lebih baik diputar di bisnisnya atau di usahanya. Karena yang aku bilang di awal juga, kalau memang kita mau memperkaya diri itu lebih banyak ya dengan cara berusaha. Uang kita putar lagi untuk jadi modal usaha.
Jadi pada dasarnya alasan yang kedua itu ya teman-teman, karena semakin tinggi bunga yang kita ingin dapatkan, maka semakin banyak uang yang harus kita spend buat kita tabungkan ini. Jadi agak nggak apa ya, nggak match lah ya istilahnya, karena kita juga punya banyak kebutuhan hidup pastinya. Lalu untuk alasan yang ketiga yaitu kan karena bunga tabungannya terlalu rendah ya kan, yang kita udah bahas di poin 1 dan 2. Maka karena bunga tabungan yang cukup rendah itu, maka dia tidak akan bisa menyetarakan atau melawan inflasi dan kenaikan harga. Sehingga makin lama uang kita simpan di bank, maka makin lama nilai uang kita juga akan mengecil. Bukan total uangnya yang kalian punya yang akan mengecil ya, kalau gitu berarti uangnya dikorupsi atau hilang. Tapi nilai dari uangnya itu akan mengecil, karena makin lama setiap tahunnya inflasi itu pasti ada dan kenaikan harga itu pasti ada teman-teman. Jadi kalau dengan bunga yang rendah, otomatis uang kita itu nggak akan bisa makin lama ditabung di bank, tidak akan bisa menyamai harga atau inflasi di masa yang akan datang, apalagi melebihi jika kita hanya menabungkan uangnya di bank. Lalu alasan yang berikutnya nih, alasan yang keempat atau alasan yang terakhir, yaitu terlalu banyak biaya-biaya yang terjadi di dalam rekening tabungan kita. Teman-teman sering merhatiin gak sih berapa biaya-biaya setiap bulan yang dikeluarkan dari satu kartu ATM kalian atau dari satu rekening tabungan kalian? Contoh biaya-biayanya yaitu biaya admin bulanan biasanya, terus biaya kartu biasanya, dan biaya pajak. Sedangkan kalau untuk biaya tambahan atau uang masuk dari bank itu hanya satu, bunga, dan persentasenya itu sangat kecil banget daripada biaya-biaya yang lain. Bayangkan kalau kalian punya 2 atau 3, pokoknya padanya lebih dari satu rekening tabungan, dan semuanya ada ATM-nya juga. Berapa biaya yang harus kalian keluarkan setiap bulan untuk membiayai rekening-rekening tabungan kalian itu? Hal-hal biaya-biaya kayak gini mungkin terasa kecil ya bagi teman-teman yang tidak memikirkan biaya itu setiap bulan, tapi tanpa kalian sadari, uang-uang biaya seperti ini akan menggerus nilai total saldo tabungan kalian, akan mengurangi nilai total saldo tabungan kalian. Maka dari itu mending misalkan teman-teman yang punya beberapa rekening, kalau memang rekeningnya nggak terlalu kepake penting-penting banget, mending mulai deh ditutup pakai 1 atau 2 rekening aja yang memang paling penting kalian gunain. Nah mungkin ini 4 video tentang menabung yang aku bisa bagikan ke teman-teman, tapi aku nggak juga nyaranin teman-teman buat nggak lagi menabung di bank ya. Menabung di bank itu perlu, tapi sekedar sebagai dana darurat atau sebagai dana harian kita. Karena nggak bisa kita pungkiri juga, kita memang juga sangat butuh untuk menabung di bank, tapi dengan catatan menabung bukan untuk menjadikan kalian kaya, tapi untuk memudahkan kalian atau menjaga uang kalian semoga tidak terpakai sia-sia atau untuk hal-hal yang nggak penting. Mungkin video aku sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di video lainnya.